Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Martina dari kelompok 6 dengan NIM 210 110 126. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Makalah kami yang berjudul kolik dan demam. Pengertian kolik. Kolik merupakan kondisi bayi menangis lebih dari 3 jam dalam sehari dan sulit untuk ditenangkan. Kolik pada bayi biasanya terjadi setidaknya selama 3 hari dalam seminggu, di siang ataupun sore hari. Meski terlihat aneh, namun kolik merupakan kondisi yang wajar dialami bayi yang baru lahir dan tidak dianggap sebagai gangguan kesehatan. Kolik juga bisa terjadi pada orang dewasa, contohnya kolik renal. Kolik renal berasal dari 2 kata, yaitu kolik dan renal. Kolik adalah nyeri visceral akibat spasme otot polos organ berongga yang umumnya disebabkan karena hambatan pasase dalam rongga tersebut. Nyeri ini ditimbulkan oleh hipoksia, dirasakan hilang timbul, dapat disertai mual dan muntah, sedangkan renal adalah ginjal. Kolik renal adalah suatu nyeri hebat pada pinggang yang disebabkan oleh batu di ureter. Yang kedua yaitu pengertian demam. Demam merupakan keadaan suhu tubuh di atas suhu normal, yaitu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Demam adalah proses alami tubuh untuk melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh seketika tubuh untuk meningkat melebihi suhu tubuh normal. Saat ini, demam dianggap sebagai suatu kondisi sakit yang umum. Demam juga merupakan keadaan yang sering diderita oleh anak-anak. Hampir setiap anak pasti pernah merasakan demam. Pada dasarnya, terdapat 2 kondisi demam yang memerlukan pengelolaan yang berbeda. Pertama adalah demam yang tidak boleh terlalu cepat diturunkan karena merupakan respon terhadap infeksi ringan yang bersifat limited. Yang kedua yaitu demam yang membutuhkan pengelolaan segera karena merupakan tanda infeksi serius dan mengancam jiwa seperti pneumonia, meningitis, dan sepsis. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengelolaan demam pada anak yang baik menjadi sesuatu yang penting untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafa Amelia dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kolik dan demam. Gejala kolik dan demam. Gejala kolik selain menangis, kolik pada bayi juga memiliki gejala dan seperti kedua tangannya mengepel saat menangis, wajahnya memerah, menarik lutut ke perut serta melengkungnya punggung. Meskipun belum diketahui secara pasti, namun kolik diduga disebabkan oleh rasa tidak nyaman pada perut bayi karena belum bisa mencerna makanan dengan baik, terlalu banyak gas dalam saluran cerna, lapar, atau terlalu kenyang juga diduga menyebabkan kolik. Selain itu, kolik juga disebabkan saat bayi berada dalam lingkungan yang tidak nyaman, seperti ruangan yang terlalai dingin atau panas. Bayi yang lahir prematur memiliki ibu perokok atau sistem saraf yang belum berkembang dengan baik. Gejala utama kolik ini adalah dengan onset akut dan intensitas berat. Kolik renal muncul karena hasil dari obstruksi saluran kemih oleh batu pada area anatomi yang sempit di ureter, pelvis, ureter, chanstiol, vesum, lokasi nyeri berhubungan dengan prediksi letak batu, namun bukan merupakan hal yang akurat. Batu yang berada pada pelvis uretera biasanya nyeri dengan derajat berat pada daerah sudut konstovertebral dan menyebar sepanjang uretera dan gonad. Jika batu pada midureter, maka rasa nyeri sama dengan batu di PUZ. Namun pasien mengeluhkan nyeri tekan pada regio abdominal bawah. Batu yang berada pada daerah distal ureter akan menimbulkan rasa nyeri yang menyebar ke paha serta ke testis pada laki-laki dan
kelebihan mayur pada perempuan. C. Cara mengatasi kolik dan demam. 1. Kolik. Jika bayi belum berusia di atas 4 bulan, kita dapat melakukan beberapa cara untuk menenangkan bayi saat mengalami kolik. Berikut beberapa di antaranya. A. Gendong bayi selama dia menangis. B. Mandikan bayi dengan air hangat. C. Pijat perut bayi secara lembut dengan menggunakan minyak telon agar tubuhnya terasa hangat. D. Gendong bayi dalam gendongan kain atau selimut. E. Berikan dot jika dirasa perlu untuk membantu menenangkan bayi. 2. Demam. A. Terapi fisik. Pengelolaan demam melalui terapi fisik merupakan upaya yang dilakukan untuk menurunkan demam dengan cara memberi tindakan atau perlakuan tertentu secara mandiri. Tindakan paling sederhana yang dapat dilakukan adalah mengusahakan agar anak tidur untuk istirahat supaya metabolismenya menurun. Selain itu, kadar cairan dalam tubuh anak harus tercukupi agar kadar elektrolit tidak meningkat saat evaporasi terjadi. Memberi aliran udara yang baik, memaksa tubuh berkeringat, dan mengalirkan hawa panas ke tempat lain juga agar membantu menurunkan suhu tubuh. Membuka pakaian atau selimut yang tebal bermanfaat karena mendukung terjadinya redasi dan evaporasi. Pemberian kompres hangat dengan temperatur air 29,5 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius dapat memberikan sinyal ke hipotalamus dan memacu terjadinya vasodilatasi pembuluh darah perifer. Hal ini menyebabkan pembuangan panas melalui kulit meningkat sehingga terjadi penurunan suhu tubuh menjadi normal kembali. B. Terapi obat. Salah satu upaya yang sering dilakukan orang tua untuk menurunkan demam anak adalah antipiretik secara parasetamol, seperti parasetamol, ibuprofen, dan aspirin. Orang tua menggunakan antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh anak supaya kembali normal. 10 cara kerja antipiretik adalah dengan menurunkan set point di otak melalui pencegahan pembentukan prostaglandin